Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang ke tempat ini, ke rumah Tuhan, untuk menyerahkan setiap pergumulan kita, bukan hanya pada hari Minggu, tetapi pada hari-hari sebelumnya kita mau menyerahkan setiap hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan kita yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan kasih-Nya begitu besar buat kita. Kita mengangkat satu pujian, kasih Yesus indah dalam kehidupan. Kasih hati
Ibadah pada pagi hari ini, baik ibadah yang kami laksanakan di gereja maupun yang diikuti oleh jemaat di rumah-rumah mereka masing-masing, kami laksanakan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami itulah nama Tuhan pencipta langit dan bumi beserta isinya, dan kasih setianya turun-temurun sampai selama-lamanya kepada seluruh umat yang telah diciptakan dan yang dikasihinya, dan yang tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian damai sejahtera dan anugerah di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulia bagi Bapa. Demikian firman Tuhan berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasihmu dan oleh karena kesetiaanmu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku." Amin. Seminggu telah berlalu, ada banyak perkara peristiwa yang kita lalui. Ada banyak suka dan duka, ada kebahagiaan, kesedihan, dan segala peristiwa yang kita lalui. Ada hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang juga seringkali tidak diperkenan oleh Tuhan. Mari kiranya pada pagi hari ini kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan, mohon anugerah, mohon kasih karunia, karena hidup tanpa anugerah, tanpa kasih karunia adalah hidup yang hampa. Karena itu menunjukkan kita hidup tanpa Tuhan. Tetapi kiranya pengampunan dan kasih setianya memulihkan kehidupan setiap kita, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, bahkan relasi kita dengan sesama kita. Dan kiranya Tuhan mendamaikan kita berhubungan dengan Dia dan juga mendamaikan kita dengan sesama kita. Mari kita bersama-sama berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah sumber kedamaian. Mampukanlah kami untuk mengampuni saudara-saudara kami yang bersalah kepada kami, dengan mengampuni kami akan hidup baru, dengan mengampuni kami oleh pengampunan darimu. Dengan demikian kami adalah anak-anak Allah yang berbahagia, karena mampu mengampuni akan membawa damai. Demi Kristus Sang Damai. Amin." Silakan Bapak Ibu duduk. Puji Tuhan karena pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan sekalipun dalam situasi yang terbatas. Banyak perkara yang membuat kita sedih, tapi banyak perkara juga yang membuat kita berbahagia. Saya berdoa baik kita yang beribadah di gereja maupun saudara yang mengikuti live streaming di rumah, kiranya semua pujian dan penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di gereja, tetapi juga Tuhan hadir di tempat di mana saudara mengikuti ibadah ini. Mari gemakan, mari pujikan, gaungkan kemuliaan Tuhan. Dan kiranya di rumah-rumah di mana saudara berada, pujian itu bergaung dan nama Tuhan boleh dipermuliakan.
Mari bersama-sama dengan tim pelayan, baik worship leader, singers, dan semua jemaat yang ada di gereja, mari kita bersama-sama rayakan hari Sabat yang istimewa ini. Dan kiranya anugerah Tuhan beserta dengan kita, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Mari kita beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya mau mengucapkan Kiyomni buat yang pakai baju merah. Nanti pulang pasti dapat amplop merah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Masih di masa pandemik seperti yang Bapak Pendeta katakan tadi. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Kita selalu dialiri oleh kasih Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kasih buat kita. Kita mau angkat satu pujian. Kukasih Engkau dengan kasih Tuhan. Kukasih Engkau dengan kasih Tuhan.
bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, menjadi benih iman, mengenyangkan roh kami, mengenyangkan jiwa kami, menjadi pelita yang hidup di dalam kehidupan kami, dan kami menghidupi firman-Mu menjadi terang dalam segala jalan kami. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami, baik kami yang beribadah di gereja maupun kami yang beribadah di rumah. Dan firman-Mu mengubahkan kami. Berbicaralah dan berkati kami. Kami siap untuk menerima dan mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita semua yang siap diberkati berkata, amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Baik, senang pada pagi hari ini kita masih dapat beribadah bersama-sama, yang hadir di gereja maupun yang beribadah di rumah. Dan saya berdoa kiranya tidak mengurangi sukacita dan kebahagiaan ketika saudara beribadah di rumah. Saya percaya Tuhan juga hadir di tempat di mana saudara beribadah. Senang juga karena melihat Pak Supiandi ada di tengah-tengah kita, sudah sembuh. Saya dengar hari Senin mau ngajak mancing ya. Ini gosip yang saya dengar kira-kira. Boleh lain kali saya ikut mancing, tapi saya makan ikannya. Ya, saya senang juga mendengar Bu Retno dan keluarga juga sudah sembuh. Saya juga bersyukur karena saya mendengar diri juga dan keluarganya juga sudah sehat juga, Pak Senan dan keluarganya juga sudah sehat, dan yang lain mungkin juga sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan banyak orang-orang yang kita doakan satu demi satu Tuhan memulihkan, yang tadinya menjadi kekhawatiran, menjadi kecemasan, tetapi diubah Tuhan menjadi kebahagiaan dan sukacita. Amin ya. Saya berdoa supaya kita tetap sehat, saudara ya. Kita tidak boleh sakit karena perekonomian yang menjadi semakin buruk lalu diikuti dengan sakit, itu berarti membuat kehidupan keluarga kita menjadi lebih susah. Karena kalau kita sakit, maka itu berarti akan menghentikan roda perekonomian di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita tidak boleh sakit. Kita harus tetap sehat, saudara ya. Gereja juga harus tetap sehat, ya, supaya gereja bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Saudara yang di rumah juga harus tetap sehat. Oleh karena itu jaga kesehatan dengan baik, konsumsi makanan yang baik, dan minum vitamin. Saya setiap hari minum vitamin, saudara. Memang agak cukup mahal, tetapi mau tidak mau kita harus mengkonsumsinya supaya tubuh kita terjaga dengan baik, punya kualitas kesehatan yang lebih baik. Ini doa saya supaya jemaat di Getsemani diberkati Tuhan dengan kesehatan. Saya selalu mendasarkan kesehatan ini dari Yeremia 33 ayat yang ke-6, karena itu janji Tuhan kepada bangsa Israel. Janji Tuhan adalah pemulihan, kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan. Itulah Yeremia 33 ayat yang ke-6. Nah, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita adalah menebar benih kasih kepada sesama. Nah, Sinja itu merupakan momen yang penting, saudara ya. Tadi sudah disebut oleh WL kita yang berbaju merah, tolong jangan pulang duluan ya. Biasanya akan ditagih sama yang Pak WL. Saya lupa namanya. Siapa Pak namanya? Pak Aryo. Baik. Nah, Imlek atau Sinja ini menjadi momen yang penting, saudara, bagi orang-orang yang diberkati. Lalu kemudian dia berbakti kepada sesamanya, kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada sahabat baiknya, bisa berbagi dengan berbagai macam hal. Ada orang yang berbagi jeruk yang orange menjadi simbol dari kemakmuran. Ada yang berbagi pohon keberuntungan juga kepada keluarganya. Tetapi juga tidak jarang orang berbagi uang yang dimasukkan ke dalam
amplop merah. Dalam bahasa Mandarin atau orang China itu menyebutnya holongbao, ya, holongbao, bukan angpao, tapi holongbao. Mungkin kita susah menyebutnya sehingga menyebutnya jadi angpao. Holongbao itu hongbao artinya amplop merah, ya. Hongbao itu artinya amplop merah. Nah, banyak orang membagikan ini kepada siapa saja. Kalau dia seorang pengusaha, dia membagikannya kepada bawahannya. Kalau dia tinggal dalam satu perumahan, dia berbagi kepada satpam-satpam perumahannya, atau berbagi kepada orang-orang yang bekerja kepada mereka. Dan tidak jarang juga mereka berbagi kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan juga kadang-kadang kecipratan angpau. Nah, siapa tahu ada jemaat yang diberkati Tuhan, ya, yang bermurah hati kepada hamba-hamba Tuhan lalu memberikan hongbao, ya, angpau. Tapi sekarang amplopnya tidak merah lagi, ya, amplop putih pun tidak apa-apa. Nah, sekarang bukan kebetulan kalau ada hari ini juga bertepatan dengan hari Valentine, ya, tanggal 14 Februari. Nah, hari Valentine juga merupakan hari yang penting, hari yang spesial dan seringkali dijadikan momen khusus bagi orang-orang yang hendak mewujudkan cinta kasihnya kepada orang-orang yang dicintainya. Tetapi dari sejarah Valentine itu sekarang bergeser sekarang. Kenapa? Karena Valentine sekarang didominasi oleh anak-anak muda, karena dianggap sebagai hari Valentine adalah hari kasih sayang yang berhubungan dengan eros, cinta sayang kepada seorang dengan yang lainnya, khususnya yang berlawanan jenis. Nah, menjadi kasih sayang terhadap pacarnya, jadi kasih sayang terhadap orang-orang yang mereka cintai. Momen berbagi bunga, momen berbagi kartu, momen berbagi coklat, dan berbagai macam yang merepresentasikan kasih, kemanisan, keindahan, kebahagiaan dibagikan kepada sesamanya. Nah, momen seperti ini, baik Imlek, Xinjia, atau Valentine, adalah momen-momen yang hanya terjadi satu kali, sehingga pembagian angpau itu juga hanya dilakukan 1 tahun sekali. Berbagi bunga, berbagi coklat dengan orang yang mereka kasihi juga seringkali dilakukan hanya 1 tahun sekali. Setelah itu tidak lagi hal-hal itu dilakukan oleh mereka yang mencoba menggunakan momen-momen itu, tetapi tidak dilakukan setelah momen itu lewat. Untuk mendapatkannya, mendapatkan kartu, mendapatkan bunga, mendapatkan coklat, mendapatkan amplop merah, maka seorang anak, seorang sahabat, seorang karyawan harus menunggu 1 tahun sekali, atau seorang yang dicintai menunggunya 1 tahun kemudian baru mendapatkan lagi hal-hal yang seperti itu. Nah, sekalipun hari-hari tersebut bagus untuk membuat momentum keindahan, momentum kemesraan, momentum kebahagiaan, tetapi kasih atau perhatian yang sifatnya seasonal ini, season, ya, musiman, tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan sebetulnya. Karena Tuhan itu tidak mengharapkan peristiwa memperhatikan, peristiwa berbagi kasih, berbagi keindahan, kemesraan itu tidak hanya dilakukan sifatnya temporer atau sifatnya seasonal saja, karena Tuhan mengharapkan supaya perhatian, kasih sayang, keindahan, kemesraan itu dirasakan, dilakukan di setiap saat, setiap waktu, di mana manusia bisa membagikan itu kapan saja. Lalu kemudian orang bertanya, wah, kalau begitu harus berbagi angpau setiap hari dong, Pak, begitu ya. Apakah angpau harus dibagikan setiap hari? Wah, kalau begitu kita harus berbagi kartu setiap hari dong, Pak. Kita harus berbagi coklat setiap hari, berbagi bunga setiap hari dong, Pak. Saudara, perhatian dan wujud kasih itu tidak harus berupa hongbao, tidak harus berupa amplop merah, tidak harus berupa uang, saudara, tidak harus berupa barang materi tertentu.
Wujud perhatian, wujud kasih, wujud kemesraan, keindahan itu bisa diwujudkan dalam bentuk non-fisik atau non-materi. Kita bisa mendoakan mereka sebagai wujud kasih kita, bersyafaat untuk mereka supaya mereka juga bisa merasakan anugerah Tuhan. Bisa berwujud perhatian, kepedulian sebagai teman curhat misalnya, berbagi, sharing satu dengan yang lain, sehingga orang merasakan diterima, orang merasakan bebannya bisa dibagikan kepada yang lain. Itu juga adalah wujud perhatian. Bisa berwujud penerimaan sebagai bagian dari keluarga Allah. Ya, tadi Pak Lazarus cerita ketika ada satu motor lewat itu ke parkir. Lalu kemudian Pak Lazarus berkata, itu Pak Darmiji katanya begitu. Saya di Jawa itu jarang ada orang nama Darmiji, adanya Darmaji. Betul namanya Darmaji. Pak Lazarus menyebutnya Darmiji. Ini ceritanya orang Jawa gitu ya. Baru 2 kali datang ke gereja. Betul ya? Baru 2 kali datang ke gereja. Itu karena kakaknya datang ke Tangerang, lalu kemudian kakaknya mencari gereja. Lalu Pak Darmaji ingat di Kota Ubi ada satu gereja, cuman yang diingat Santi Asih. Oleh karena itu dia datang ke daerah Santi Asih, bertemu dengan Getsemani, tempat di mana kita beribadah. Dan sejak itu Pak Darmaji datang beribadah di gereja. Dan kita bisa memperhatikan beliau sebagai bagian dari keluarga Allah, tubuh Kristus di gereja ini, sebagai penerimaan, dan itu wujud kasih gereja kepada mereka yang dikirimkan Tuhan di tengah-tengah gereja kita. Bisa juga berupa dukungan, dorongan, motivasi untuk bertumbuh. Ayo dong Pak Cip, setia pada Tuhan, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, Tuhan pasti tolong. Itu menguatkan. Kalau angpau mungkin senang sejenak, susahnya panjang. Dan setelah habis tidak ada lagi. Kalau dorongan, semangat, gairah membuat orang punya pengharapan untuk bekerja lebih giat, hidup lebih semangat, dan bisa juga berwujud hospitality. Bagaimana kita memperhatikan mereka dalam bentuk hospitality, memberi tumpangan dan sebagainya. Kalau saudara membaca detik.com Kudus kalau nggak salah ya, atau Tribun Kudus atau apalah namanya ya, itu ada satu gereja GKMI Tanjung Karang. Gereja ini daerahnya banjir. Tanjung Karang di Kudus itu langganan banjir. Dan ketika banjirnya tinggi, gereja ini membuka untuk posko. Kalau kemudian ada orang yang tinggal di gereja, tidur di gereja, gereja ini dibuka untuk posko. Dan orang sholat di gereja, beribadah di gereja, lalu dicepat menjadi sebuah momen yang penting untuk dibagikan. Betapa indahnya gereja membuka pintu rumahnya untuk orang-orang juga bisa merasakan kasih Tuhan di situ dan berbagi keindahan luar biasa, dibagikan kemana-mana, saudara, momen yang penting itu. Dan wujudnya bisa banyak yang lainnya. Nah, Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 mengajarkan kepada kita satu hal yang penting. Demikian firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, hukum ini mengajarkan kepada kita orientasi kasih. Orientasi kasih itu dinyatakan kepada 2 hal. Yang pertama, orientasi kasih itu ditujukan kepada Tuhan. Ini orientasi kasih. Bagaimana kasih kita itu ditujukan? Yang pertama ditujukan kepada Tuhan. Saudara, jutaan bahkan miliaran orang mengorientasikan kasihnya kepada Tuhan yang lain. Bukan hanya ribuan, bukan hanya jutaan, tapi miliaran orang
mengorientasikan kasihnya kepada Tuhan yang lain. Ada yang mengorientasikan kasihnya kepada Tuhan yang terbuat dari batu-batuan, lalu kemudian diukir, dipahat. Ada orang yang mengorientasikan kasihnya kepada Tuhan yang terbuat dari tanah liat, dibentuk dari tanah liat, lalu kemudian dibakar, dijadikan sebagai sesuatu yang kemudian dijadikan sebagai sesembahan, dan kepadanya yang mengorientasikan kasihnya, yang memberikan bunga, yang memberikan banyak korban-korban dan sebagainya. Ada orang yang mengorientasikan kasihnya kepada Tuhan yang terbuat dari kayu juga ada. Bapak saya itu punya beberapa yang menjadi orientasi dia mewujudkan kasihnya kepada Tuhannya yang berbentuk banyak itu tadi. Nah, saudara, kepada Tuhan yang lain ini mereka rela mengorbankan harta bendanya. Saya punya tante, saudara, sampai di Lasem pun ditempuh, sampai di Tuban pun ditempuh, saudara. Bahkan dia pernah ke Tangerang untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan yang disembahnya. Dia rela korbankan hartanya, dia rela korbankan tenaganya, dia rela korbankan waktunya. Jadi saya kerja menjahit, dia rela berminggu-minggu tidak menjahit untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan yang disembahnya. Untuk Tuhan tersebut dia rela korbankan banyak hal. Jutaan bahkan miliaran rupiah digunakan untuk membangun rumah dan tempat-tempat tinggal mereka. Dari Taiwan kiri, wah, jutaan miliar untuk membangun rumah-rumah yang dipakai untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang terbuat dari batu, terbuat dari kayu, terbuat dari tanah liat dan sebagainya. Bahkan mereka berebut untuk memberikannya. Mereka berkompetisi satu dengan yang lain, memberikan sesuatu yang sangat besar. Saudara, entahkah yang menggerakkan mereka melakukan demikian itu? Apakah mereka digerakkan oleh kasih mereka kepada Tuhan itu, atau karena ada pamrih mereka melakukan itu? Mereka memberikan korban-korban yang banyak-banyak itu karena kasih atau karena ada pamrih dari apa yang mereka kerjakan? Kita tidak tahu. Tetapi itulah yang mereka wujudkan kepada Tuhan yang mereka sembah. Tetapi saudara, untuk Tuhan yang hidup yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup, Allah yang menjumpai pribadi-pribadi yang luar biasa ini. Orang percaya perhitungan sekali. Orang percaya berkata mengasihi Tuhan, tetapi diminta waktunya sebentar saja, tidak mau. Dia berkata aku mengasihi Tuhan, diminta tenaganya saja, dia tidak mau. Diminta hartanya untuk mensupport, mendukung pekerjaan Tuhan, dia hitung-hitungan. Dia berdasarkan Tuhan kan kaya, Pak. Kenapa Tuhan dikasih persembahan? Saudara, ini bukan masalah Tuhan itu kaya atau tidak kaya, tapi kita belajar untuk bagaimana setiap apa yang ada pada kita itu bisa dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan masalah Tuhan itu maha kaya, tidak perlu disumbang, tidak perlu diberi persembahan dan sebagainya. Saudara, jutaan orang bahkan miliaran orang mengorientasikan bukan hanya kepada Tuhan-Tuhan yang buatan tangan manusia, tetapi mereka mengorientasikan kasihnya kepada kuasa-kuasa kegelapan. Mereka mengorientasikan kepada jimat-jimat, sekalipun telah mengaku dirinya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi masih memegang opo-opo. Mereka masih memegang benda-benda bertuah. Mereka masih memegang benda-benda yang dikeramatkan, yang dianggap memiliki kekuatan gaib, memiliki kekuatan magis, yang memegang sesuatu yang membuat mereka bisa menjadi kaya, mereka bisa menjadi laris dagangannya.
menjadi berhasil, enteng jodoh katanya, dan sebagainya. Saudara, mereka bahkan rela melakukan pantangan tertentu untuk kuasa-kuasa atau benda-benda yang dianggap sebagai benda-benda keramat. Melakukan pantangan dengan setia. Puasa Senin Kamis, Selasa Jumat, Rabu Sabtu. Wah, bahkan bisa berpuasa berhari-hari untuk hal seperti itu. Kemarin saya ngopi di depan perumahan di mana saya tinggal. Setiap kali saya pulang gitu, kalau masih ada yang jual, saya mampir di sana ngopi kira-kira. Ya 3.000 rupiah dapat kopi saset enak kira-kira. Itu kalau buat teman mancing bagus Pak. Nah, jadi saya ngopi. Lalu kemudian datanglah seseorang, saudara. Tiba-tiba kaki saya dipijat. Saya tahu kalau direfleksi itu, sekali refleksi bisa jarumnya luar biasa. Tapi kalau sudah terbiasa ya tidak sakit. Oleh karena itu saya berkata, jangan. Tidak apa-apa Pak, enak. Enggak, jangan. Saya berkata, nanti bukan masalah enak atau tidak enak. Jarumnya saya enggak kuat, saya bilang itu bisa berhari-hari. Karena sudah lama tidak refleksi, saya berkata begitu. Lalu saya tanya, dari mana belajarnya? Oh, saya belajar dari orang lain. Ada seseorang yang bisa lalu kemudian diturunkan kepada saya. Saya tanya, kamu bisa nggak memijat patah tulang, membetulkan patah tulang? Wah, kalau itu susah Pak, karena harus puasa, harus semedi untuk mendapatkan itu. Kalau saya tanya, kan tidak harus seperti itu, saya berkata, itu kan sebuah keahlian saja. Enggak Pak, harus lakukan itu dan saya tidak mampu. Guru saya mampu. Sekarang untuk hal seperti itu bahkan orang rela tidak makan, tidak minum, rela tidak tidur berhari-hari untuk mendapatkan hal seperti itu. Ada banyak orang yang mengorientasikan kasihnya kepada kuasa kegelapan. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka seharusnya hidup kita, harta kita, usaha kita, bisnis kita, dan lain-lain itu diorientasikan untuk Tuhan harusnya. Wah, kalau begitu untuk kita apa dong Pak? Kalau semuanya untuk Tuhan. Nah, saudara, inilah seringkali yang menjadi kesalahan cara berpikir kita. Karena kita berpikir Tuhan itu tamak, Tuhan itu serakah, Tuhan itu take it all, Tuhan itu mau ambil semua untuk dirinya. Saudara, tidak. Tuhan tidak butuh uang. Bagaimana Tuhan bisa menggunakan uang kita? Pasti dipakai kembali untuk kita, bukan? Tidak ambil dirinya sendiri untuk menyenangkan dirinya, kan tidak? Kita berpikir Tuhan take it all. Ya, bagaimana perusahaan untuk Tuhan? Bagaimana toko untuk Tuhan? Bagaimana bisnis untuk Tuhan? Bagaimana hidup anak-anak untuk Tuhan? Dan sebagainya. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan di dalam hatinya, di dalam hidupnya, itu memiliki kerinduan Tuhan dipermuliakan sebetulnya. Dia rindu Tuhan dipermuliakan melalui hidupnya. Dia rindu Tuhan dipermuliakan melalui hartanya. Dia rindu Tuhan dipermuliakan melalui usahanya, melalui bisnisnya, melalui pekerjaannya. Kami punya jemaat, dia punya salon. Ketika salon itu dimulai dirintis, dia berkata kepada saya, Pak, saya ingin memulai salon ini setiap hari dengan doa bersama dengan karyawan. Wah, bagus Bu, saya bilang begitu. Jadi salon ini bukan hanya untuk mendapatkan income, tapi salon ini bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan, saya berkata begitu. Lalu kemudian setiap pagi mereka dikumpulkan, itu kan berbagai macam kepercayaan di dalam situ. Lalu kemudian dikumpulkan dan dia pimpin doa. Mari kita doakan supaya Tuhan memberkati pekerjaan ini. Tuhan kirimkan customer-customer. Sampai hari ini, setiap pagi dia doakan, berdoa bersama-sama. Bukan take it all untuk Tuhan, tetapi kita bisa pakai usaha kita untuk Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka orientasi kita, kasih kita kepada Tuhan itu kasih yang bukan setengah-setengah,
tetapi semua aspek kehidupan kita menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, orientasi kasih yang kedua adalah kasih itu ditujukan kepada sesama. Apakah itu berarti kita tidak perlu lagi mengasihi diri kita sendiri dan menganggap diri kita tidak lagi penting? Yang penting adalah orang lain. Bukan, saudara. Mengasihi diri merupakan satu hal yang sangat penting. Karena tanpa kita mengasihi diri, tubuh kita akan menjadi rusak. Coba saudara makan dengan sembarangan, pasti ujungnya bisa kena tipes. Karena tipes itu adalah salah satu penyakit jorok. Karena kita jorok, makan makanan yang jorok. Ada bakteri salmonella yang membuat orang bisa sakit tipes. Nah, kalau orang sudah sakit tipes, maka kalau dia sembuh, itu virus atau bakteri tipesnya itu tidur, saudara. Dia akan bangun ketika ada yang memicunya sehingga bisa berulang orang kena tipes. Oleh karena itulah kita harus memperhatikan diri dengan makan makanan yang sehat, minum vitamin, jaga jarak, pakai masker, gunakan 5M, prokesnya dengan sungguh-sungguh. Karena dengan begitu itu berarti kita mengasihi diri kita sendiri sebetulnya. Jadi mengasihi diri kita sendiri adalah satu hal yang sangat penting, wajar dan normal, saudara, supaya tubuh kita itu menjadi sehat, hidup kita menjadi lebih baik. Memperhatikan dan mengasihi diri sendiri itu merupakan satu hal yang tidak perlu diperintahkan sebetulnya. Saya berkata kepada anak saya yang kecil, kamu harus minum vitamin ini kalau pagi, siang vitamin ini, kalau malam vitamin ini. Satu kali saja. Setelah itu dia lakukan sendiri. Kalau tidak ada, dia tanya, vitaminnya mana Pak? Vitaminnya mana Pak? Jadi sebetulnya tidak perlu diperhatikan, tidak perlu diperintahkan oleh kita. Secara otomatis kita akan memperhatikan dan mengasihi diri kita sendiri. Apakah ini mati mic? Mati ya? Ya. Karena apa? Saya pakai ganti mic ya, supaya di rumah bisa dengar. Baik. Jadi memperhatikan diri sendiri itu merupakan satu hal yang sebetulnya tidak usah diperintahkan. Tetapi mengasihi orang lain ini harus menjadi sebuah perintah yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bahkan sebelum mengalami pertobatan, lahir baru dalam kehidupan kita, banyak orang mengasihi dirinya sendiri terlalu banyak, mementingkan dirinya sendiri. Itu lebih tinggi dibandingkan kita mementingkan kehidupan orang lain. Bahkan hingga tidak dapat melepaskan dirinya dari jerat dunia. Saudara, inilah yang menjadi persoalan. Banyak orang mengalami kegagalan di dalam kehidupannya, menunjukkan kasihnya kepada sesamanya. Bukan karena dirinya kurang mengasihi dirinya sendiri, tetapi karena terlalu banyak mengasihi dirinya sendiri. Terlalu berlebihan mengasihi dirinya sendiri dan mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Sehingga ketika kita mengukur kasih kita kepada sesama dari apa yang diberikan oleh orang kepada dirinya, maka seringkali dia menganggap kurang. Seringkali bukan diukur dari kasih kita kepada diri sendiri, tapi ukuran kasih kita diukur seberapa banyak dia menerima kasih dari orang lain. Kalau dia terima 10%, maka dia akan berikan kepada orang lain 10%. Kalau dia terima 25%, maka dia akan berikan kepada orang lain 25%. Kamu sekarang pergi ke Sumba, maka di sana itu ada satu budaya yang menarik. Kalau ada pernikahan atau ada kematian, kalau pas misalnya kematian, orang membawa kerbau, disumbangkan memberi kerbau, maka suatu hari kalau ada kematian di keluarga itu, maka keluarga yang menerima kerbau ini harus mengembalikan
Contoh, satu apa dua? Satu, saudara. Jadi sesuai yang diusulkan oleh orang itu kepadanya, maka dia membalasnya kepada orang itu. Nah, Alkitab mengatakan tidak demikian, karena ukurannya bukan apa yang diukurkan oleh orang lain kepada kita. Yang diukurkan adalah ukuran apa yang kita lakukan kepada diri kita harus dilakukan kepada orang lain. Karena kalau kita melihat ukuran orang lain yang dilakukan kepada kita, pasti akan kurang dari apa yang diharapkan dalam kehidupan kita. Kalau kasih yang diberikan oleh orang kepada kita besar, kita akan memberikan besar. Kalau kasih yang diberikan kepada orang lain kecil, maka kita akan membalasnya dengan kasih yang kecil kepada mereka. Oleh karena itu Tuhan berkata, ukuran kasih kepada sesama bukan apa yang dilakukan sesama kepada kita, tetapi ukuran kasih kita kepada sesama adalah seberapa besar kasih yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Itulah yang diukurkan kepada orang lain. Jadi kalau kita menebarkan kasih, harus diukurkan kepada diri kita sendiri. Saudara, ketika saya remaja, saya pelayanan di gereja. Setiap hari Jumat saya ke gereja. Ada pup, anjing gitu ya. Saya bersihkan, lalu kemudian saya kasih karbon. Sebelum persekutuan, sebelum ibadah sore sudah siap. Nah, setelah ngepel isi, saya atur kursi. Kurang lebih sekitar 200 kursi, 250 kursi. Lalu kemudian setelah atur kursi, saya atur sound system. Speaker di sebelah sini, speaker di sebelah situ. Lalu kemudian kabel-kabel semua diatur. Lalu kemudian setelah itu saya pulang. Setelah pulang nanti jam 6 ibadah, saya kembali lagi ke gereja. Itu saya lakukan setiap hari Jumat. Dan menariknya, tiba-tiba datang orang, terus dia ikut saya begitu. Kemana kok? Udah ikut saya aja. Kalau saya naik motornya dia, dibonceng ke sebuah toko sepatu. Kamu pilih yang kamu suka. Wah, kaget saya. Yang mana kok? Terserah kamu pilih yang kamu suka. Saudara, zaman saya remaja, itu kalau sudah pakai sepatu Eagle, wow, itu kerennya luar biasa, saudara. Itu seperti orang pakai Nike hari ini. Wah, kalau jalan makanya dongak pakai Nike. Apalagi yang special edition. Wah, saya langsung beli Eagle. Wah, saya kakak setelah pergi sekolah. Satu hari datang lagi salah satu orang yang kerja di pabrik rokok. Dia berkata, kamu mau ikut saya? Kemana? Udah ikut saya. Saya diajak ke toko sepeda. Terus kamu pilih sepeda yang kamu suka. Enggak ada apa-apa ini buat pelayanan. Kan sepedamu itu nyanyi terus tiap hari. Lalu kemudian saya ingat papa saya. Kalau kamu beli barang, beli yang RRT. Sekarang dibully ya ini barang-barang ini. Kalau saya pilih yang RRT. Dan itu sepeda pertama saya yang bagus yang saya punya. Dan pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, diorientasikan, bagaimana? Ketika kita memberikan kepada sesama, ukuran yang diberikan, ukuran dari diri kita, mereka akan ukurkan. Siapa mereka, saudara? Orang-orang yang dilayani dengan baik, orang-orang yang didoakan dengan baik. Mereka juga akan mengingat hal-hal baik yang mereka sudah rasakan sebetulnya. Oleh karena itu jangan ukur kasih kepada sesama dengan ukuran apa yang dilakukan orang kepada kita, tetapi ukurkanlah apa yang sudah kita lakukan kepada diri kita, diukurkan kepada orang lain. Saudara, saya kalau berbagi vitamin, saya tidak kasih Capiflex. Saudara saya Capiflex, betul ya? Ada vitamin C namanya Capiflex. Itu kalau orang toko obat dikasih itu pun tidak mau, saudara. Karena itu vitamin nafsu makan untuk orang doyan makan, tapi vitamin C. Kalau saya beli vitamin yang standar saya, yang saya bisa minum, lalu kemudian kepada orang saya juga bagikan vitamin itu.
kepada orang lain. Pak, ini kan ya gak apa-apa, ini buat kamu. Tidak di downgrade, tetapi diberikan sesuai dengan apa yang kita nikmati. Saudara, kasih kepada sesama sebetulnya merupakan wujud dari pertumbuhan dan kedewasaan iman kita. Ketika kita tumbuh dewasa sebagai anak-anak Tuhan, kita tumbuh iman kita, maka sebetulnya itulah bisa diwujudkan dalam bentuk kasih. Tapi kalau tidak bertumbuh, maka kasih itu tidak bisa diejawantahkan. Mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 19. Alkitab mengatakan demikian. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih kepada sesama itu adalah wujud dari pertumbuhan. Tahun 2006 kami membuat satu kegerakan di gereja, memberi makan kepada orang-orang di jalan. Lalu kemudian saya minta kepada majelis subsidi 100.000 per hari Kamis, setiap minggu 100.000. Jadi 1 bulan kurang lebih 400.000. Waktu itu majelis berkata begini, waduh Pak, dananya tidak ada, gitu ya, karena tidak ada budget untuk hal itu. Lalu setelah kami diskusi banyak hal, saya berkata berikan kepada kami beberapa bulan saja. Lalu kemudian betul disubsidi. 100.000 pertama kami belikan 33 nasi bungkus dari warteg. Jadi saya pergi ke warteg, beli nasi bungkus, lalu kemudian kami bagikan. Besok minggunya lagi beli warteg lagi. Dalam 1 bulan, lalu kemudian ada satu ibu berkata, Pak, 100.000-nya dikasih saya saja, biar saya yang masak. 100.000 menjadi 45 nasi bungkus. Kalau kemudian kami keliling sampai suatu hari menemukan beberapa tempat di mana kerumunan orang-orang itu berkumpul. Lalu kemudian diorientasikan ke sana dan terus bertambah. Sampai bulan ke-6. Bulan ke-6 saya diundang di satu gereja, pas temanya tentang penata layanan. Dan kemudian saya tunjukkan video itu kepada mereka. Pulang dari gereja, saya salaman dengan salah satu ibu. Dia kerja di sebuah perusahaan multinasional di Jakarta. Lalu dia berkata begini, Pak, boleh tidak kalau saya buatkan proposal untuk supaya ini bisa sustain, bisa panjang, jangka panjang. Boleh Bu, Bapak yang buat. Saya kalau bahasa Inggris saya ngomong bisa, tapi nulis nggak bisa. Saya buatkan, boleh. Jadi dia buatkan proposalnya, dia buatkan angkanya, lalu kemudian dapat, kalau dikirimkan proposalnya. Setelah tahu, proposal itu berhasil mendapatkan kurang lebih 167 juta. Lalu kemudian mendapat lagi 10.000 US dollar dari Malaysia. Lalu kemudian dapat lagi 10.000 US dollar dari Bank of America dari Singapura. Kirimkan. Sejak 6 bulan itu kami tidak lagi disubsidi dengan uang gereja. Dan kemudian berbagi sepanjang tahun, bahkan sampai hari ini kami berbagi dengan orang. Apakah karena punya lebih? Tidak. Itu wujud sebuah kerinduan untuk berbagi kasih kepada banyak orang, dan terkumpul kurang lebih 1.000-an orang dan sudah dilayani. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Kalau bukan karena pertumbuhan dari teman-teman, pertumbuhan jemaat yang terus menghidupi firman dan firman hidup di dalamnya, tidak mungkin hal itu terjadi. Sampai hari ini, kadang kami bikin pengobatan gratis.
obat di gereja itu kalau buka toko obat sudah cukup. Komplit obatnya. Kami sampai pergi ke Kamboja, kami pergi ke Kalimantan, kami pergi ke Kupang, Indonesia Timur, kami pergi ke beberapa daerah sampai ke Baduy Dalam, Baduy Luar, kami berbakti. Dan mereka semua siap mengerjakan. Wah, saya bersyukur karena ada orang-orang yang tidak hanya memikirkan bagaimana dirinya sehat, tapi juga memikirkan orang lain, bagaimana orang lain juga bisa sehat. Saudara, kasih kepada sesama adalah wujud pertumbuhan dan kedewasaan iman. Saya berdoa di sini juga tumbuh sebuah pertumbuhan yang dinyatakan, direalisasikan dalam kehidupan kita. Saudara, kasih kepada sesama adalah respon kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya? Artinya adalah kasih kita kepada Allah harus berdampak kepada sesama, bukan kepada yang lain, saudara. Ingat bahwa orientasi itu Tuhan dan sesama, Tuhan dan manusia, bukan kepada yang lain. Kalau kita perhatikan keadaan dunia saat ini, saudara, manusia lebih mencintai robot dibandingkan mencintai sesama manusia. Manusia lebih mencintai anjingnya daripada sesamanya manusia. Manusia lebih mencintai kucingnya dibandingkan sesamanya manusia. Manusia lebih mencintai kura-kuranya, mencintai ikan hiasnya, mencintai reptilnya atau binatang piaraan lainnya dibandingkan sesamanya manusia. Untuk binatang piaraannya, dia sediakan makanan terbaik. Tapi kepada sesama yang manusia, kalau bisa yang biasa-biasa saja. Sedangkan mereka mengeluarkan ribuan, jutaan, ratusan juta untuk membiayai binatang-binatang peliharaannya, menyediakan tempat terbaik bagi binatang peliharaannya, memberi makan makanan yang terbaik, bahkan ada yang diberi AC, khusus binatang peliharaannya. Saya punya teman, ada 2 peliharaannya. Wah, kandangnya keren. Lalu tempat itu dingin sekali. Saya berkata, kita lebih baik ngobrol di sini ya daripada di ruang tamu. Kenapa? Di sini sejuk, di ruang tamu panas saja. Tempatnya dingin. Hanya demi binatang-binatang ya. Tapi kalau ada orang datang meminta sesuatu di rumahnya, cukup ngoceng saja. Ya, parkir. Saya ditawari 2 ekor anjing albino. Saya berkata, boleh? Kandangnya dikasih nggak? Saya kasih Pak kandangnya. Tapi Bapak harus rawat baik-baik binatang ini. Jangan dikasih makan ini, jangan dikasih makan itu. Makanannya harus ini. Lalu kemudian dibawa salam, dikeramasi, keren banget. Jadi nggak jadi kan? Perawatannya lebih mahal daripada makan saya, Mas. Lebih mahal dari biaya anak sekolah saya. Enggak ada yang saya bilang. Anak saya, Pak ambil Pak. Bulu-bulumu itu lebih mahal dari kamu. Enggak. 1 ekor itu lebih mahal dari 2 anak saya. Enggak ada yang saya bilang. Sorry, enggak bisa. Loh kenapa Pak? Ini gratis Bapak bawa. Kami sudah kesulitan merawat. Enggak. Kasih yang lain saja yang mau. Ada yang mau? Albino, bagus. Tapi biayanya untuk 1 ekor anjing 1 bulan bisa sampai 15-20 juta. Gajinya sopo. Seorang manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada satupun firman yang mengatakan selain manusia diciptakan segambar dengan Allah. Hanya manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Oleh karena itu, saudara boleh mengasihi binatang peliharaan, tetapi saudara harus mengasihi sesama lebih besar daripada binatang-binatang, karena mereka tidak diciptakan segambar dengan Allah. Kalau kita mengasihi manusia, maka itu berarti sama mengasihi Allah Sang Penciptanya. Itu sama seperti saudara mengasihi anak dari teman saudara, karena dengan mengasihi anaknya, saudara menghargai bapak ibunya. Betul? Mari kita belajar mengorientasikan kasih kepada sesama,
Yang terakhir, mengasihi orang lain itu membutuhkan kerendahan hati. Setelah gagal melakukan ini, maka sebetulnya kita gagal melakukan kasih yang standarnya itu sudah diteladankan oleh Yesus Kristus. Kita gagal karena kita menganggap diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Secara kerendahan hati adalah jalan yang paling susah yang harus dilewati oleh orang-orang percaya. Tapi karena melalui jalan itulah kita dapat mengasihi sesama kita dengan ketulusan. Coba lihat Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, kasih itu harus diwujud nyatakan dalam bentuk dengan cara merendahkan diri. Karena tanpa merendahkan diri, kita tidak mungkin bisa mengasihi sesama kita dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Di sebuah kota Alabama, ada seorang profesor kulit hitam yang bernama Booker Washington. Dia seorang profesor, dia seorang rektor di universitas yang namanya Universitas Tuskegee. Dia menjadi rektor di sana. Nah, suatu hari dia orang yang suka jalan kaki keliling di sekitar daerah situ, saudara, berjalan-jalan. Nah, ketika dia sedang berjalan-jalan kaki itu, dia dihentikan oleh seorang perempuan kaya, seorang perempuan kulit putih, kulit hitam dan kulit putih. Nah, perempuan itu tidak mengenal Washington, siapa dia. Nah, oleh karena dia melihat ada seorang laki-laki kulit hitam, ini asumsi, berprasangka. Kemudian dia panggil Washington, "Hey, brother, bisa aku minta tolong kamu untuk apa? Tolong belahkan kayu-kayu bakar ini untuk dipakai memanaskan ruangan. Kalau kamu melakukan ini, aku akan beri upah kamu." Wah, Washington ini berkata begini. Dia lihat jam, dia masih punya waktu. Dia berkata, "Oke, saya akan bantu kamu untuk membelah kayu-kayu ini." Perempuan ini tidak tahu bahwa ini adalah seorang profesor, dia seorang rektor. Tapi si Washington ini belah kayu-kayunya, dia angkut ke ruangan rumah yang mewah itu sebagai kayu bakar untuk pemanas ruangan. Lalu kemudian setelah selesai dia berkata, "Oke," dia terima upahnya, lalu dia pergi. Sebelum pergi ada seorang gadis yang melihat peristiwa itu. Lalu gadis itu panggil, "Hai Profesor Washington, kamu ngapain?" "Oh tidak, saya sedang membantu untuk membelah kayu-kayu ini." Lalu si perempuan itu kaget, kok ada seorang perempuan meminta profesor untuk membelah kayu, pekerjaan yang sangat rendah, yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang punya jabatan tinggi. Tapi apa yang terjadi sekarang? Perempuan itu dikasih tahu itu profesor, dia rektor di universitas itu, kaget dia. Keesokan harinya dia pergi ke universitas itu dan meminta maaf. Lalu setelah dia berkata, "Aduh, aku tidak tahu kalau kamu ini profesor dan kamu adalah seorang rektor. Aku sungguh-sungguh minta maaf." Lalu dia berkata, "Aku sangat berterima kasih karena engkau adalah orang yang rendah dan engkau begitu baik dan bermurah hati untuk diriku." Lalu apa yang terjadi sekarang? Saudara, dia bukakan cek. Dia berikan sumbang ribuan dolar untuk Universitas Tuskegee ini, untuk pembangunan sekolah itu. Saudara, kerendahan hati adalah jalan peninggian, tapi kerendahan hati adalah jalan untuk kita bisa mengasihi orang lain. Tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa mengasihi orang lain dengan setulus-tulusnya. Saya berdoa kiranya di masa-masa pandemi seperti ini, kita bisa menebarkan kasih kita dengan banyak cara yang kita bisa kerjakan. Bisa melalui, saya kalau ulang tahun saudara ya, ini sebelum saya tutup. Saya kalau ulang tahun, saya punya teman dekat. Saya punya teman itu grup guyonan saudara. Isinya 7 orang, hanya 7 orang. Tapi di situ bercanda, tidak ada tuh upload corona di situ, tidak ada, bikin stres.
Jadi kita tidak ada upload corona gitu. Semuanya guyonan, bercanda gitu. 6-7 orang. Kalau saya punya gereja ulang tahun atau acara-acara tertentu, saya kirimin mereka mie. Nih, saya kirim ke rumah mereka masing-masing, ke tempat gereja mereka masing-masing, pastori mereka masing-masing. Mereka kaget, oh ada mie. Mereka nggak tahu, oh siapa ini? Siapa? Ini bosnya ulang tahun katanya. Dia panggil saya bos. Bosnya ulang tahun, terus dikirimin mie. Dan ternyata itu menular. Jadi kalau mereka sekarang ulang tahun, bagi mie kepada kami, dibagikan masing-masing. Dan itu kami kerjakan menjadi sebuah kesempatan untuk berbagi dengan sesama. Kita bisa lakukan itu secara online. Jadi sebetulnya pandemi bukan masalah untuk kita menebarkan kasih kita kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu. Biarlah kiranya kami dapat mengorientasikan kasih kami kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami dapat mengorientasikan kasih kami kepada sesama dengan kerendahan hati, mengorientasikan kasih kami kepada sesama karena pertumbuhan iman dan kedewasaan, mengorientasikan kasih kami kepada sesama lebih tinggi dibandingkan makhluk yang lainnya, karena mereka terciptakan segambar dengan Tuhan, menghargai Tuhan sebagai Sang Penciptanya. Kami mau berbagi kasih dalam wujud bukan hanya materi, tetapi juga kami dapat lakukan dalam bentuk-bentuk yang lain. Kami mau tebarkan kasih bukan hanya melalui hal-hal yang sifatnya fisik dan materi. Kami mau tebarkan kasih dengan memberi perhatian, dengan memberi dorongan, mendoakan mereka, membagikan kasih, ucapan dan sebagainya, sehingga orang-orang yang berputus asa, kehilangan harapan, mereka dibangkitkan kembali, dan asa itu kembali ada di dalam kehidupan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaatmu di tempat ini, akhirnya kasih itu tumbuh di tengah-tengah jemaat Tuhan di GKMI Getsemani ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya kembalikan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan dua-dua kita sebagai Bapak Surga. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas segala anugerah kasih pertolongan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami pada lepas hari hingga pada hari Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul di bait-Mu yang suci. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di mana kami juga sepanjang minggu ini melakukan setiap aktivitas kami. Engkau selalu memberkati dalam setiap apa yang kami lakukan. Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Kami bersyukur semuanya itu Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih secara khusus pada pagi hari ini Tuhan, kami telah diberkati melalui firman-Mu. Saya bersyukur kiranya segala firman yang kami dengar, kiranya kami boleh menghidupinya di dalam setiap kehidupan kami, yang memberikan kami pengajaran, menguatkan dan menegur kami, agar kami tinggal di dalam kasih-Mu. Kiranya kasih-Mu juga Tuhan yang senantiasa hadir di dalam setiap kami, kiranya itu juga Tuhan boleh tersalur bagi kami, boleh kami saling mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas segala pengajaran-Mu. Tuhan, kalau pada pagi ini juga Tuhan kami akan menaikkan dua sahabat kami ke dalam tengah-Mu. Tuhan, kiranya Engkau juga mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Oleh karena ketidaktaatan kami kepada-Mu Tuhan, kami percaya banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada-Mu. Untuk itu Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa kami, sehingga setiap cinta dan doa kami yang akan kami naikkan kepada-Mu berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di mana Tuhan telah memulihkan saudara-saudara kekasih kami.
Tuhan melukiskan mereka. Kami berdoa untuk saudara kekasih kami, kami berdoa untuk Bapak Jalikan Seragi, Bapak Rahmat Swasta, Bapak Ferry Chandrawan, begitu juga Ibu Muktiun, Ibu Sumarni, Ibu Catampa, yang Tuhan sudah pulihkan dari sakit mereka. Biarlah kesehatan mereka semakin disempurnakan oleh Tuhan, supaya mereka juga Tuhan boleh beraktivitas dan melakukan setiap hari-hari apa yang mereka lakukan di dalam setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini juga Tuhan memohon kepadamu untuk penyembuhan orang tua kami atau orang tua dari Bapak Henry. Begitu juga Ibu mertua Ibu Merlina Lohi, yaitu Bapak Loren yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit di Ambon. Tuhan kiranya melawat, Tuhan kiranya memberikan pemulihan dan kesembuhan sehingga dia boleh pulang dari rumah sakit dan boleh sehat dan beraktivitas kembali. Tuhan, Engkau juga mengetahui bahwa pendamping hidupnya yang sudah beberapa bulan yang lalu Tuhan panggil, kiranya Tuhan, kiranya juga Engkau juga melawat dia supaya dia juga tidak larut di dalam duka, tetapi biarlah dia semangat sehingga dia boleh sungguh-sungguh dia Tuhan mengandalkan Engkau dan boleh jadi pulihkan dan boleh sehat kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga bersyukur sebagai jemaat-Mu di mana Tuhan sudah memberkati kami, memberikan kami dalam setiap talenta-talenta, baik kami Tuhan dalam melakukan setiap kegiatan dan pekerjaan kami. Kami bersyukur untuk semua ini Tuhan, biarlah Tuhan, tangan Tuhan selalu menopang, menolong kami, menyertai kami, sehingga setiap usaha dan pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan dan Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk mengelola, untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, kami percaya dengan kondisi yang saat pandemi seperti ini pun, apabila kami mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, Tuhan turut selalu mendatangkan kebaikan bagi kami dan Tuhan selalu memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan, bergumul di mana saudara-saudara kami juga Tuhan dalam kondisi pandemi ini banyak juga yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan bagi mereka, menguatkan hati mereka, supaya mereka juga Tuhan diberkati oleh Tuhan melalui setiap apa yang mereka rindukan untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa untuk anak-anak kami di dalam pendidikan mereka dalam situasi seperti ini yang masih pendidikan melalui daring, baik perguruan tinggi sampai perguruan sampai tingkat SD sekarang Tuhan, TK bahkan belum bisa belajar melalui tatap muka. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak kami sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Apa yang mereka perlukan, semua Tuhan boleh tersedia. Terima kasih Tuhan. Bahkan biarlah Tuhan kami sebagai orang tua dapat juga mengarahkan dan membimbing anak-anak kami, baik mereka dalam pendidikan mereka, sehingga mereka tidak ketinggalan dan mereka mengikuti, sehingga mereka tetap berprestasi dan bisa mendapatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih yang baik. Bahkan saat ini Tuhan kami berdoa bagi anak-anak kami yang sudah lulus dari sekolah baik dari perguruan tinggi, kiranya di dalam mereka memulai masa depan, mengarungi kehidupan ini, memodalkan pendidikan mereka, biarlah mereka mengandalkan Tuhan supaya mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan di dalam setiap masa depan kehidupan mereka yang sebenarnya sudah disediakan Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah anak-anak kami juga semakin sungguh-sungguh takut dan setia kepada Tuhan. Bahkan kiranya anak-anak kami tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga mereka di dalam menjalani kondisi apapun di tengah-tengah dunia ini, mereka selalu hidup bergandengan dengan Tuhan dan selalu di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga Tuhan berdoa bagi anak kami di usia mereka yang dewasa di dalam pendamping hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan, Tuhan sebenarnya sudah menentukan pasangan hidup mereka. Oleh karena itu Tuhan buka jalan bagi mereka supaya mereka juga boleh lebih bersifat lagi, lebih merendahkan diri lagi di hadapan Tuhan, merendahkan hati, sehingga apa yang menjadi suatu visi mereka, cita-cita mereka untuk mendapatkan pendamping hidup mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan dan dibuka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga kalau di tengah-tengah pelayanan di gereja GKJ Geseman ini kami boleh dilayani Bapak Prof. Bimo Sendri Susilo sehat. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati setiap pelayanannya, bahkan setiap aktivitas, tidak setiap gerak lakunya dimanapun tetap menjadi yang sungguh-sungguh menjadi suatu teladan bagi kami.
Tuhan juga memberkati ya dimanapun pelayanan, baik juga di gereja yang ada di GKI, yang ada di Serpong. Tuhan memberkati, Tuhan pakai dia lebih luar biasa. Berkati juga Tuhan setiap apa yang menjadi harapan-harapannya ke depan, baik itu Tuhan masa depan anak-anaknya selalu berkati ke Tuhan. Semakin buat Tuhan keluarga yang menjadi keluarga yang harmonis, yang menjadi teladan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami, saudara Lastarus, yang Tuhan berikan di kesempatan untuk boleh mengembangkan talentanya untuk melayani Tuhan di gereja di tempat ini. Berkati dia Tuhan, apa yang menjadi harapannya ke depan untuk melayani Tuhan akan semakin diberkati. Engkau senantiasa menambahkan kepadanya roh hikmat yang daripada Tuhan, sehingga setiap visi misi yang akan dihadapi, yang akan dilakukan ke depan akan menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan dan boleh mengembangkan di mana Tuhan nanti mengutus dia dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap para majelis yang ada di gereja tempat ini, biarlah kami akan semakin berkabung tangan Tuhan, semakin merendahkan hati untuk boleh melayani Engkau Tuhan, karena kalau yang kami layani Allah yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, jadikan kami menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah di mana kami boleh melayani Tuhan, baik secara khusus di gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan dalam setiap apa yang menjadi kerinduan kami di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kami percaya di saat kami melayani Tuhan, semua yang kami lakukan tidak adalah sia-sia di mata Tuhan. Tuhan memberkati di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga Tuhan kami berdoa secara khusus juga untuk keluarga Pak Beni, begitu serta istri yang melayani Engkau Tuhan di tempat ini sebagai poster. Tuhan kiranya Engkau selalu memberkati kesehatannya, memberkati apa yang menjadi harapannya ke depan. Begitu juga Tuhan untuk masa depan, apa yang mereka harapkan Tuhan selalu itu kiranya diberkati oleh Tuhan untuk membimbing anak-anak mereka supaya anak-anak yang tahu tentang Tuhan, supaya anak yang berbakti, anak yang sungguh-sungguh berhasil di masa depan. Terima kasih Tuhan, semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Begitu juga kami berdoa untuk saudara kami, saudara Joko yang ambil bagian di tengah pelayanan gereja di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati masa depannya, Tuhan memberkati apa yang menjadi harapan-harapannya ke depan. Terima kasih Tuhan, semua anak kami Tuhan, anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini kami serahkan dalam tangan-Mu beserta seluruh jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa pergumulan kami yang sudah bertahun Tuhan untuk membuat suatu ruangan sekolah minggu untuk anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Kami terima kasih Tuhan. Tuhan sudah buka jalan, sesungguhnya Tuhan sudah memulai dan Tuhan memberkati di mana tahap yang sudah kami jalani semua boleh kami nikmati hingga pada saat ini Tuhan. Secara khusus juga Tuhan di mana gedungnya Tuhan kami akan membangun kembali. Tuhan terima kasih, biarlah ini boleh terwujud Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada mustahil bagi-Mu, walaupun dengan kondisi yang ada saat ini Tuhan, Engkau senantiasa membuka jalan bagi kami, supaya kami juga Tuhan lebih sungguh lagi untuk dapat melakukan hal yang Tuhan percayakan bagi kami dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, begitu juga wakilnya Bapak Maruf Amin. Tuhan kiranya Tuhan memberkati mereka, menambahkan roh hikmat kepada mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini, memimpin pemerintahan ini lebih baik ke depan, sehingga setiap persoalan yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk membangun bangsa kami terlebih juga Tuhan dengan kondisi yang ada saat ini oleh karena pandemi yang ada, kiranya mereka akan lebih sungguh lagi Tuhan melakukan tugas-tugas posisi mereka, birokrasi yang ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, di dalam kepemimpinan mereka melakukan dengan kesungguhan hati mereka, supaya setiap Tuhan kebijakan-kebijakan yang ada Tuhan boleh selalu membangun, mendatangkan kebaikan, menyelesaikan setiap persoalan baik di bidang hukum, ekonomi, baik di bidang kesehatan dan pendidikan, semua yang Tuhan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk para menteri yang membantu Presiden di dalam mengelola pemerintahan ini. Tuhan juga memberkati mereka supaya mereka juga Tuhan sehati sepikir di dalam membangun bangsa ini, bukan untuk kepentingan politik semata di tengah-tengah pribadi atau kelompok mereka, tetapi biarlah semata-mata semua itu Tuhan untuk mensejahterakan bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih. Secara khusus juga kami berdoa untuk Tuhan pengaman di tengah-tengah bangsa kami ini, TNI Polri. Tuhan juga memberkati mereka sehingga juga mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka, dapat melakukan segala program yang sudah mereka buat untuk selalu mengamankan bangsa dan negara ini.
Terima kasih Tuhan sehingga semua itu Tuhan baik pemerintahan ini boleh terlindungi, boleh sungguh-sungguh mendapatkan keamanan yang baik sehingga tidak ada gejolak di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, semua ini Tuhan doa kami, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu yang Bapa di surga. Terima kasih juga Tuhan atas setiap kesempatan yang diberikan bagi kami Tuhan. Segala yang ada pada kami, segala apapun itu Tuhan, segala hal milik Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat kami mengelolanya. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmatinya. Terima kasih Tuhan untuk karunia menikmati bagi kami. Terima kasih juga Tuhan untuk karunia memiliki yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan kami boleh juga dipakai Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk dapat mempersembahkan sebagian dari harta kami untuk pelebaran kerjaan Tuhan, untuk boleh dipakai sebagai alat dalam pelayanan Tuhan di gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah dikumpulkan boleh menjadi alat di dalam kerjaan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Berkati Tuhan kami semua Tuhan di tengah-tengah apa yang kami lakukan di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa di surga. Inilah Tuhan doa-doa sahabat kami yang kami naikkan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya semua doa kami di Tuhan boleh berkenan kepada-Mu dan kami percaya kami sudah dapat menerimanya. Dan dalam doa ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu sebagaimana Tuhan mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Ibu terkasih. Diberkati oleh firman Tuhan dan kita sudah sama-sama menaikkan setiap doa-doa permohonan kita melalui doa syafaat. Ucapan selamat datang dan beribadah. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan beribadah kepada seluruh jemaat dan bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami menyambut dengan sukacita. Ucapan terima kasih, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Trofimus STH dan tim pelayanan yang telah melayani ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Info Getsemani. Diinfokan bagi petugas pelayanan yang sudah diwartakan apabila berhalangan untuk hadir, mohon sebelumnya dapat menghubungi majelis tata ibadah saya sendiri agar bisa dicarikan penggantinya. Penggantian petugas pelayanan baru bisa dilakukan bila yang bersangkutan datang terlambat atau telah melakukan konfirmasi berhalangan hadir kepada majelis tata ibadah. Sehubungan dengan penggunaan aplikasi OBS Studio untuk siaran ibadah online via YouTube, maka untuk hal ini petugas pelayanan LCD akan bekerja sama dengan petugas pelayanan yang mengoperasikan aplikasi OBS Studio. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Yongki Wijaya, Saudara Esra Nikolas, Maria Selsiana Male, anak dari Bapak Yosef Benjamin Briga. Umur panjangnya dari tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jadwal pelayanan ibadah umum Minggu 21 Februari 2021 tema Kasih sebagai gaya hidup orang percaya dari Nas 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Peserta Saudara Lazarus, Majelis Pendamping Diaken Rita, Liturgos Saudari Yeye, Sengar Saudari Tirja, Saudari Clara, Tua Syafaat Penetua Heni Priwati, LCD penyambut jemaat pemusik boleh dibaca.
Bapak Ibu boleh melihat laporan keuangan kas umum, laporan keuangan pembangunan, dan diakonia. Apabila ada kesalahan dan penulisan inisial, boleh menghubungi bendahara dan sekretariat yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Pak, di belakang yang mau. Tidak ada. Ada. Tidak. Berarti semua ulang tahun ya. Baik, silakan Pak dari nomor saya. Ada ya, ya silakan. Ya, tim musuh. Ada di belakang. Ada di belakang. Nanti sebelum pemuritan sama pengakuan kita doakan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bahwasanya Tuhan selalu mengasihi kita. Dan kita yang dengan percaya ketika kita berbagi sama kita, itu tidak akan membuat kita berkurang. Amin. Kita akan tutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian hati hamba. Tuhan dapat bermakna. Oh
Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun Tuhan dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Pak Yongki, kiranya kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Memberkati hidup, pekerjaan dan rumah tangganya, dan kiranya Tuhan tetap menyertai hidupnya. Kami juga berdoa untuk Esra Nicholas, kiranya juga Tuhan memberkati hidupnya. Tuhan tambahkan 1 tahun usia, kiranya semakin bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan Tuhan memegang masa depan hidupnya. Tuhan membuka pintu kemurahan dalam hidupnya. Anugerah Tuhan beserta hidupnya senantiasa. Ini juga menyerahkan untuk Maria Celsiana Malik dalam tangan anugerah Tuhan. Kiranya anakmu ini juga boleh bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, terus disertai oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan dan manusia, dan tangan murah Tuhan menyertainya hingga masa depannya boleh tercapai. Kiranya sesuai dengan anugerah Tuhan. Demikianlah Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun ini. Nyatakan kasih-Mu, kiranya mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Hari demi hari yang mereka lalui sepanjang tahun hidupnya disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Mari kita bersama-sama mengucapkan iman pengakuan rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Bapa Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam hari yang ketiga, bagi pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sananya yang akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus tetap, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan kehidupan yang kekal. Amin. Saudara sekalian, arahkan hati pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kami sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Tangan murahnya menyertai kehidupanmu siang dan malam bagaikan tiang awan, tiang api, memelihara hidupmu, memelihara rumah tanggamu, memelihara keluargamu, memelihara usaha, pekerjaan, bisnis dan masa depanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada Allah berpuji. Baik ya, Bapak Ibu saudara sekalian, terus pulang kasih salam satu dengan yang lain. Kalau mau kasih kongsi pacar, Pak Cito yang